Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan mencoba menggunakan perintah berikutnya, itu love, coil, dan rip yang ada pada Autodesk Inventor. Kita akan membuatnya dengan kita buka lembaran baru seperti ini. Sudah, lalu kita mulai dengan lembaran baru, standar IPT, create, oke, seperti ini. Kemudian kita coba kita membuat sebuah bentukan. Saya coba pilih top ini, dan kemudian saya pilih dari dasar bottom. Oke, saya coba buat sebuah penampang lingkaran, misalnya ini 150, finish sketch. Sudah, sekarang kita kecilkan. Oke, kita undo juga sebentar. Coba kita undo dulu. Kita mau lihat tadi bentukannya. Oke, 150. Finish sketch seperti itu. Kita kecilkan. Oke, kemudian kita tambah sketch berikutnya. Contoh ini plane. Saya klik di sini. Saya pilih dulu, klik di sini. Kita bukan visibility-nya, kemudian kita akan membuat work plan berikutnya. Ya, caranya kita klik plane, kita munculkan seperti ini. Ini kita naik, kita buat ukurannya, kita geser 60. Oke, nah kita sudah mempunyai bidang kerja yang kedua. Bidang kerja yang kedua ini kita kembali buat sketch. Coba kita klik kanan, ya. Oke, nah, kita aktifkan dulu new sketch, create sketch. Nah di situ karena ini sejajar, coba kita buat misalnya circle seperti ini. Oke, saya buat saja ukurannya misalnya 100. Ini yang kedua, ini sudah jadi. Kemudian kita buat work plan lagi, kita tarik ke atas. Ini untuk yang ketiga, kita buat jaraknya misalnya 55. Ya, ini adalah bidang kerja yang berikutnya, yang ketiga. Kita coba gambarkan di sini, new sketch. Ya, jadi kita coba menggambarkan yang bentuk elips misalnya. Klik di sini. Saya coba seperti ini hasilnya. Oke. Jadi nanti ini kalau kita lihat ini akan elips ini akan menjadi bentukan paling atas. Kita lihat apa yang akan dihasilkan berikutnya. Nah, kita sudah dapatkan
3 bidang kerja, di mana masing-masing itu ada gambar sketch penampang 2 ke bawah. Yang pertama lingkaran dengan 150, diameter 150, kemudian lingkaran juga dengan 100, kemudian ada lingkaran elips, ya. Ini sudah. Kemudian kita masuk ke perintah love. Love ini sudah muncul seperti ini kotak dialognya. Nah, section klik to add. Jadi kita ambil, kita klik yang pertama, ini sudah masuk sketch 1. Kemudian klik lagi sketch berikutnya, sudah masuk. Ini. Kemudian target berikutnya adalah ini. Oke, klik. Klik. Nah, itulah hasil daripada love kita. Kalau kita klik, kita oke kan? Ini. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan sebuah bentukan seperti ya seperti ini bentukannya. Coba kita lihat ini. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Ini. Oke. Nah, work plan ini coba kita hilangkan visibility-nya masing-masing. Ini boleh dimunculkan nantinya, tapi supaya tidak terlampau mengganggu, kita coba hilangkan. Baik, nah sudah, ini sudah dapat suatu bentukan dari model kita, ya, model kita. Coba kalau kita mungkin ini bentukannya padat, saya coba untuk menggunakan satu perintah lagi mungkin untuk modify. Di sini saya gunakan cell. Apa yang akan kita lihat? Cell itu fungsinya untuk membuat lubang mengikuti bentuk atau bidang pada benda yang kita beri perintah cell. Coba kita aktifkan ini, cell-nya inside. Jadi dia akan mengorek ke dalam, membuat, ya. Kita klik di sini. Nah, itu kalau kita lihat apa yang terjadi. Oke. Nah, itu dia. Jadi ini dia bagaimana kita katakan mengorek, ya, membuat, melubangi, tetapi mengikuti bidang bentuk, ya, bentuk dari body daripada benda kita. Jadi sekarang ini ketebalannya kita sisakan 1. Coba kalau kita ketebalan ini kita buatkan 5, ya. Nah, seperti itu. Jadi dia akan menyisakan tebal 5 mm untuk apa yang dia sudah kerok seperti itu. Nah, ini bisa kita simpan. Oke. Iya. Baik, kita sudah dapat bentukan seperti ini. Kalau kita ingin memodifikasi bentuknya, ya kita mungkin bisa mengerjakannya dari sketch-sketch yang sudah kita buatkan. Contoh sketch 2 misalnya ini, kalau kita edit sketch. Nah, kalau kita edit yang ini tentunya dia akan berubah nantinya, ya. Dia akan berubah sketchnya. Kalau kita misalnya membuat jadi sesuatu yang berbeda, coba kalau kita contoh ini kita coba tambah di sini supaya ini tidak terlampau banyak mengganggu. Saya coba tambah di sini. Ini saja. Kemudian di sini juga. Oke. Ini saya buat misalnya jaraknya 60. Ini saya buat diameter 30 30 gitu. Ini juga saya buat 30. Oke. Kemudian ini saya buat jaraknya juga 60. Saya buat poin dulu di sini supaya tidak bergeser. Klik di sini. Kemudian saya buat jaraknya
Ini 60 juga. 60. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian saya coba menghubungkan garis-garis ini. Ya. Klik di sini. Ya. Saya zoom sedikit supaya nampak bisa lebih besar. Oke, saya tarik dari sini. Sorry, ini saya coba hapus dulu supaya tidak mengganggu. Klik di sini. Klik di sini. Klik di sini. Ya. Klik saja di sini. Nanti kita akan atur. Klik di sini juga. Klik tangensialnya, nanti kita akan atur mana yang belum. Klik di sini. Ya. Nah, coba kita atur tangensialnya ini. Klik di sini. Klik di sini. Oke, sudah. Di sini, klik di sini, sudah. Klik ini. Kemari. Klik. Ini juga terhadap oke, cancel, itu sudah oke. Klik di sini, klik di sini, klik di sini. Ya, kemudian yang ini klik terhadap ini. Oke, menyesuaikan. Apakah ini juga sudah menyesuaikan? Oke. Nah, kemudian ini kita trim yang tidak perlu kita gunakan. Kita trim saja. Trim, oke, trim. Nah, sekarang sudah ada bentukan berikutnya. Ini tidak serupa dengan yang tadi. Hanya sudah lingkaran saja. Kita finish sketch-nya. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, nah. Itu dia. Bentukan kita menjadi seperti ini. Itu kenapa tadi seperti itu? Ini selnya tadi hilang karena memang sel yang kita lakukan pertama itu mengikuti bentuk yang pertama. Jadi ketika ini dirobak bentuknya, selnya itu hilang. Kalau mau kita klik lagi selnya, kemudian klik di sini lagi, kemudian ini sudah ada 5, kita buat 2, oke kan? Nah, dia sudah mengikuti itu. Nah, seperti itu kira-kira. Bentuknya sudah berubah. Mari kita lihat seperti itu. Oke. Nah, jadi kita bisa membentuk, terserah bentuknya bagaimana, bentukannya bagaimana. Ini kembali kepada kita. Oke. Nah, ini saya simpan saja namanya sel. Oke. Oops. Bukan sel, tetapi loft. Perintah loft. Oke, saya save. Baik. Baik, berikutnya kita akan coba membuat menggunakan perintah coil. Ini kita buat lembaran baru, create. Kemudian start sketch, kemudian kita pilih axial plane-nya, kemudian kita buat garis seperti tadi. Kita membuat dulu garis, sebuah garis yang tegak lurus. Kita ambil sumbunya saja di sini, klik di sini, klik di sini, kemudian klik di sini, bebas ya. Ya. Kemudian kita klik di sini, kita buat ukurannya. Ini kita buat 15. Apa yang kita mau lihat di sini, 15 ini nanti akan menjadi bentukan. Berarti ini jari-jari daripada coil yang akan kita buat adalah 15 mm. Kita akan buat coil atau spiral ya. Spiral pegas.
pegas yang diameternya nanti adalah diameternya itu nanti 30 karena ini jari-jarinya ada 15. Ya, ini kita buatkan saja misalnya 30 ya, secukupnya dulu untuk contoh. Oke, sudah seperti itu, maka kita klik project geometrinya, klik garisnya. Oke. Kemudian kita klik circle, kita ambil titik di mana tadi garis kita itu ada di sini. Ini pertemuannya. Kita coba buat berapa nanti diameter daripada pegas itu sendiri, ya. Diameter dari pegas itu sendiri, bukan diameter lingkarannya, ya. Kita buat saja ini 3 mm, ya. Kemudian kita klik finish sketch. Nah, sudah seperti itu. Nah, kita pilih coil, ya, seperti ini. Kemudian ini sudah dapat targetnya langsung. Ini profilnya akan dibuat adalah seperti ini. Kemudian ya, kita klik sumbunya. Nah, seperti itu. Nah, tinggal kita mengatur. Ini sudah ada. Kita mau lihat berapa lilitannya. Ya, lilitannya itu ya, kita pilihannya pitch and revolution. Ya, pitch-nya itu jarak antara lilitan pertama dengan lilitan berikutnya, antara, ya, itu dibuat 10. Coba. Kemudian jumlah putarannya itu kita buat berapa? Kita buat misalnya 5 putaran. Nah, kita buat 5 putaran, kita kecil. Jadi ada 5 putaran atau 5 lilitan. Itu 1, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira kita oke kan? Nah, ini sudah terjadi untuk spiral kita. Bisa kita ingin modifikasinya, silahkan dimodifikasi semua dengan keinginannya. Apakah mungkin jumlah lilitannya, ya, jarak antar lilitan, ya, itu mau berapa? Ya, silahkan klik saja di edit feature di sini, klik saja edit feature misalnya. Nah, ini tadi jumlah lilitan misalnya, pitch-nya, jumlah lilitannya ada berapa, misalnya kita ganti menjadi 8, seperti itu. Ini juga boleh misalnya bentuk dari apanya, natural kah atau flat. Coba kita buat ini flat, ya. Oke. Iya. Nah, seperti itu. Di sini flat bentuknya. Kalau kita lihat ini natural seperti ini di atas. Beda antara startnya dengan di ujungnya. Ini. Kita boleh lihat ini. Yang di bawah itu flat. Ya. Oke. Nah, demikian tutorial untuk coil. Kemudian kita masuk berikutnya untuk rib. Baik, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membuat model 3 dimensi berikutnya dengan menggunakan perintah rib. Ini kita buat dulu lembaran baru, klik di sini. Oke. Saya buat ini saja dulu. Klik di sini. Klik di sini. Oke, klik. Saya klik dulu sini. Klik. Oke, klik di sini. Klik di sini. Oke.
Kemudian saya buat ukurannya dulu, ini 3. Oke, ini juga 3. Nah, seperti itu kira-kira. Ini saya buat 25. Oke. Kemudian saya coba ini buat saja 25 juga. Oke, ini sketch. Nah, kemudian coba kita extrude dulu ini. Klik extrude. Ya, ini dia. Nah, kita buat panjangnya juga 25. Oke. Atau kita buat panjang saja 40. Oke. Nah, sudah siap. Ini yang kita akan berikan rib penyokong. Di sini caranya kita coba bantuan dari XY plane-nya. Ini supaya kita bisa membuat gambar sketch-nya di tengah. Oke. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita geser, kita offsetkan plane XY plane kita ini secara tadi 40, kita buat 20. Ya, dia pas di tengah. Begini. Oke. Nah, demikian. Sekarang kita buat sketch-nya di sini sebagai dasar untuk pembuatan daripada ribnya. Oke, saya klik geometri dulu semuanya. Oke. Oke. Kemudian saya klik ini. Saya klik di sini. Titik ini, saya langsung bertitik di sini juga. Klik. Sekian. Finish sketch. Kemudian saya pilih rib. Saya pilih bentukannya. Saya klik sini. Oke, ini sudah bentukannya. Tebalnya itu saya pilih. Ini yang terpilih otomatis biasanya yang simetris. Beda kalau seperti ini. Kiri, ini kanan. Kita simetris. Oke, saya tambah tebalnya 3. Ini dia. 3 mm. Iya. Bagi 2. Jadi dia 1,5 ke kiri, 1,5 ke kanan. Coba kita tebalkan lagi menjadi 5. Nah, seperti itu kira-kira. Oke. Nah, sudah. Jadi ini sudah ada ribnya yang kita sudah dapat hasilkan. Baik. Itu untuk ribnya. Kemudian, oke. Ini sudah. Kalau bentukannya bisa juga kita ganti misalnya. Oke, seperti itu. Oke. Ini kosong. Ini PC. Oke, coba kita lihat tusukannya. Ini dia. Oke, ini dia. Iya. Oke. Ya, kita hilangkan, kita hidden visual plane-nya. Nah, sudah selesai untuk ribnya. Jadi sudah bisa kita buat. Oke. Ya, ini dia.